Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A, kelas PSA angkatan 2020 yang beranggotakan Saya Alif Dewi Melandri, NIM 001. Saya Mbak Nikma, NIM 016. saya Alifan Salsabila NIM 023. Saya Elvira Salsabila, NIM 01. Kami akan mempresentasikan hasil analisis CFA menggunakan Jamovi. Setelah data siap, untuk langkah Konsep selanjutnya umum yakni dari CFA. buka aplikasi Jamovi. Analisis faktor konfirmatori atau CFA merupakan salah satu metode analisis multivariat yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasikan apakah model pengukuran yang dibangun sesuai dengan yang dihipotesiskan. Dalam analisis faktor konfirmatori, terdapat variabel laten dan variabel indikator. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat dibentuk dan dibangun secara langsung. Sedangkan variabel indikator adalah variabel untuk yang tampilan dapat awal di diamati aplikasi dan diukur Jamovi secara itu langsung. seperti berikut. Analisis CFA, interaksi dosen dan mahasiswa pada saat pembelajaran daring dengan aplikasi Jamovi. Kami melakukan analisis CFA di aplikasi Jamovi menggunakan data interaksi antara mahasiswa dan dosen dengan indikator atau IDM yang berjumlah 7 item diantaranya yakni: yang pertama, saya mampu bekerja sama dengan anggota kelompok IDM 1. Yang kedua, saya mampu bertanggung jawab dalam memimpin diskusi agar berjalan kondusif IDM 2. Yang ketiga, saya menjelaskan suatu gagasan atau materi dengan baik IDM 3. Yang keempat, saya selalu memberi pertanyaan ketika diskusi berlangsung IDM 4. Yang kelima, saya bisa menyajikan informasi dengan baik IDM 5. Yang keenam, saya pandai menyusun produk atau artikel IDM 6. Yang ketujuh, saya menjawab pertanyaan teman dan dosen dengan baik IDM 7. Untuk langkah-langkah menggunakan aplikasi Jamovi untuk analisis CFA, yang pertama yakni siapkan datanya terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan data responden berjumlah 80 dengan 7 pertanyaan seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, mulai dari IDM 1 hingga IDM 7. Setelah dibuka aplikasi Jamovi-nya, kemudian masukkan data yang akan dimasukkan ke Jamovi dengan cara klik di bagian garis 3 di sebelah pojok kiri, lalu klik open, dan pilih data yang akan dimasukkan ke Jamovi. Untuk cara ini bisa juga langsung di copy paste dari Excel. Setelah data dimasukkan seperti ini, untuk langkah selanjutnya yaitu ubah data di IDM 1 hingga IDM 7 ini menjadi data continuous, bukan data nominal lagi. Untuk caranya yaitu cukup klik 2 di bagian IDM 1, kemudian ganti di sebelah sini menjadi data continuous, kemudian sampai di IDM 7, diganti dengan data continuous. Setelah diubah ke data continuous semua, untuk langkah selanjutnya yaitu analisis CFA. Caranya yaitu klik faktor, kemudian pilih yang confirmatory factor analysis,
Lalu jika ingin mengubah tulisan faktor 1 ini menjadi tulisan lain, maka langsung saja diganti. Karena kita ujinya yaitu untuk interaksi dosen dan mahasiswa, maka kita ganti saja di sini menjadi interaksi dosen dan mahasiswa. Kemudian setelah diganti tulisannya, langsung saja kita pindahkan IDM 1 hingga IDM 7 ke bagian kotak yang sebelah kanan. Untuk caranya langsung saja diklik panah yang di bagian tengah ini dari IDM 1 hingga IDM 7. Nah, kita bisa lihat hasilnya di yang bagian sebelah kanan ini. Nah, jika dilihat dari hasilnya, dari ke-7 indikator tersebut, dari mulai IDM 1 hingga IDM 7 ini, masih belum dikatakan valid, karena nilai p-value-nya itu ada yang di atas 0,05. Dan kita lihat juga di model fit-nya, nah ini juga masih dikatakan belum fit, karena nilai CFI dan TLI-nya masih di bawah standar. Untuk standarnya dari nilai CFI dan TLI ini harus di atas 0,9 dan untuk RMSEA-nya ini harus di bawah 0,08. Dan untuk p-value-nya yang di model fit ini juga harus di atas 0,05. Untuk itu dari ke-7 indikator tersebut masih dikatakan belum valid dan belum fit. Untuk itu, kami akan melakukan analisis ulang untuk menjadikan model tersebut valid dan juga fit. Untuk caranya yaitu langsung saja di Additional Output, kemudian klik yang Modification Indices. Nah, Modification Indices ini berfungsi untuk menyarankan korelasi antar error supaya modelnya fit. Untuk mengkorelasikannya, langsung saja masuk ke Residual Covariances. Setelah masuk di Residual Covariances, kita lihat di Modification Indices ini menyarankan kalau kita harus mengkorelasikan antara IDM 2 dan IDM 3. Untuk itu langsung saja klik IDM 2 di Residual Covariances, kita pindahkan ke kotak yang sebelah kanan dengan IDM 3. Nah, kita lihat setelah dipindahkan, ternyata masih belum fit ya, karena nilai TLI-nya masih di bawah 0,9. Kemudian untuk nilai p-value-nya juga masih di bawah 0,5. Untuk itu, kita coba korelasikan lagi antara IDM 2 dengan IDM 6. Nah, kita bisa lihat di sini ada perubahan pada nilai TLI-nya ya, sudah di atas 0,9. Tetapi untuk nilai p-value-nya masih di bawah 0,5. Artinya kita harus mengkorelasikan lagi supaya p-value-nya itu di atas 0,5. Nah, kita coba korelasikan antara IDM 2 dengan IDM 7. Nah, setelah dikorelasikan, kita lihat hasilnya. CFI dan TLI-nya sudah di atas 0,9 dan RMSEA-nya sudah di bawah 0,8 dan untuk p-value-nya sudah di atas 0,5. Artinya model tersebut sudah dapat dikatakan fit. Setelah dikatakan fit, kita coba lihat bentuk diagramnya. Nah, untuk melihat diagramnya, kita langsung saja klikkan di bagian Pad Diagram.
Untuk diagramnya bisa dilihat di bagian bawah ini ya. Nah, seperti berikut gambar diagramnya. Dalam diagram tersebut terlihat seperti yang kita korelasikan tadi, yakni IDM 2 dengan IDM 3, kemudian IDM 2 dengan IDM 6, dan IDM 2 dengan IDM 7. Setelah itu, kita coba lihat lagi indikatornya. Dari ketujuh indikator tersebut, apakah sudah valid atau masih belum? Nah, ternyata setelah dilihat dari ketujuh indikator tersebut, ada 3 indikator yang belum valid, karena nilainya masih di atas 0,05. Untuk itu, langsung saja kita keluarkan atau kita buang indikator yang belum valid tersebut, yaitu indikator IDM 2, IDM 3, dan IDM 6. Nah, setelah dikeluarkan, untuk indikator 1, IDM 1, IDM 4, IDM 5, dan IDM 7 ini sudah dapat dikatakan valid karena p-value sudah di bawah 0,05 semua. Jadi, dari ketujuh indikator tersebut, ada 3 indikator yang belum valid dan ada 4 indikator yang sudah valid. Nah, kita lihat model fit-nya juga. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari 4 indikator tersebut sudah dikatakan juga fit, karena nilai CFI dan TLI-nya sudah di atas 0,9, walaupun berubah ya, tetapi ini masih sesuai standar. Dan untuk nilai RMSEA-nya ini kita lihat juga sudah di bawah 0,08. Untuk itu, dari keempat indikator tersebut sudah dapat dikatakan valid dan juga fit. Nah, diagramnya juga bisa kita lihat jadi berubah seperti yang ada pada layar berikut ya. Ada IDM 1, IDM 4, IDM 5, dan IDM 7 yang sudah valid dan juga sudah fit. Jadi, dari ke-7 indikator atau 7 item pertanyaan tersebut, ada 3 item yang belum fit dan juga belum valid, dan ada 4 pertanyaan atau item yang sudah fit atau sudah valid. Untuk yang IDM 1, IDM 4, IDM 5, dan IDM 7 sudah dapat dikatakan valid dan juga fit, tetapi untuk yang IDM 2, IDM 3, dan IDM 6 dapat dikatakan tidak valid dan juga tidak fit. Kelebihan dan kekurangan Jamovi. Pertama, Jamovi merupakan aplikasi gratis dan terjangkau untuk semua kalangan dalam analisa data. Kedua, Jamovi merupakan salah satu aplikasi statistika yang di dalamnya tidak menggunakan kode-kode atau komen seperti halnya Stata. 3. Jamovi terdapat 2 window, bagian kiri untuk tampilan data, sementara bagian kanan untuk output data. 4. Pada aplikasi Jamovi, ketika file data asli disimpan, Jamovi akan menyimpannya dalam satu file yang sama. Untuk kekurangan aplikasi Jamovi, yakni adanya sejumlah bug yang mungkin bisa muncul saat aplikasi digunakan. Kesimpulan. Jadi, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan mengenai analisis faktor, menggunakan aplikasi Jamovi pada variabel interaksi dosen dan mahasiswa saat pandemi, diperoleh hasil analisis CFA dari semua indikator atau IDM yang berjumlah 7 item. Pertanyaan tersebut terdapat 4 yang sudah valid dan fit, yakni IDM 1, saya mampu bekerja sama dengan anggota kelompok. IDM 4, saya selalu memberi pertanyaan ketika diskusi berlangsung.
IDM 5, saya bisa menyajikan informasi dengan baik, dan IDM 7, saya menjawab pertanyaan teman dan dosen dengan baik. Kemudian untuk yang tidak valid dan tidak fit terdapat pada IDM 2. Saya mampu bertanggung jawab dalam memimpin diskusi agar berjalan kondusif. IDM 3, saya menjelaskan suatu gagasan atau materi dengan baik, dan IDM 6, saya pandai menyusun produk atau artikel. Sehingga dari ketujuh indikator dapat disimpulkan ada 4 indikator interaksi dosen dan mahasiswa yang terus mengalami peningkatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.